terima kasih banyak atas ruang dan kesempatannya selama saya hadir di tengah-tengah mereka, Om. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan di kesempatan yang baik ini, apa yang menjadi ikhtiar ini Tuhan kasih jalan, dan insya Allah di akhirnya nanti saya mampu berbuat dan berjuang sehormat-hormatnya, sekuat-kuatnya untuk menghadirkan keadilan dan keberpihakan di tengah-tengah rakyat masyarakat Dapil 4. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati siapapun yang menonton podcast ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan Om WP di program Ngolek, Ngobrol Bareng Caleg di podcast Om WP. Sebenarnya malam ini Om mau libur. Tanggal 8 jadwal itu saya sudah siapkan untuk libur. Karena mulai dari tanggal 2 kemarin sampai tanggal 7 kita gaspol podcast itu. Akan tetapi saya berdiskusi dengan salah seorang caleg yang kebetulan dapilnya jauh dari dapil 1, makanya saya beri kesempatan karena 1-2 hari ini dia akan kembali ke dapilnya walaupun tinggal di Kota Sangatta. Calon anggota legislatif yang satu ini 5 tahun terakhir nampak benar atau nampak betul yang Om amati pergerakan politik yang dilakukannya, terutama ketika Dinda saya ini kemudian bergabung dengan relawan IR1 dan dia menjadi koordinator relawan IR1 Kabupaten Kutai Timur. Dari situ yang saya amati bahwa perjalanan politik dari Dinda saya ini sudah dimulai. Walaupun di dunia kemahasiswaan juga aktif. Kebetulan dia juga merupakan alumni Stiper. Daripada penasaran, saya perkenalkan. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam, Om. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat selalu, Om. Muhammad Kahirudin Eshut, caleg Partai Demokrat Dapil 4 Kabupaten Kutai Timur yang meliputi Kombeng, Wahau, dan Telen. Sudah berapa bulan nih warawiri sosialisasi? Alhamdulillah, Om. Ini sudah mau 1 tahun ini, Om. Mau 1 tahun? Ya, luar biasa. kita berada hadir di tengah-tengah rakyat, Om. Nah, tentu saja dalam perjalanan 1 tahun itu banyak persoalan-persoalan yang Kahir dapatkan di lapangan, apalagi berhubungan dengan hajat hidup orang banyak yang ada di Dapil 4 tersebut. Mungkin Dinda bisa memberikan semacam gambaran bagaimana Dinda memotret masyarakat di Dapil 4 yang hampir 1 tahun ini Dinda bolak-balik dari Kombeng, Telen, kemudian Wahau, Sangatta. 1 tahun itu, Om, berkaitan dengan ikhtiar saya untuk maju menjadi caleg, Om. Tapi sebelumnya saya sudah warawiri, kemudian selalu hadir di masyarakat yang ada di Kecamatan Telen, Wahau, Kombeng. Selama proses perjalanan ini, Om, masih banyak hal yang saya temukan di bawah. Ketidakadilan, kemudian diskriminatif, kemudian masalah kesenjangan infrastruktur yang tidak merata di tengah-tengah masyarakat. Masih banyak rumah masyarakat yang jabok, kemudian masih banyak masyarakat yang memang belum menikmati air bersih. Masih banyak juga masyarakat yang ketika mencari lapangan pekerjaan susah. Masih banyak juga masyarakat yang
untuk akses kesehatan itu juga susah. Iya, iya. Jadi memang kompleksitas Om Mhm. yang saya temukan di lapangan. Iya, iya, iya. Contoh misalnya kalau kita ke Kecamatan Telen Om, Mhm. kita bingung. Iya. Kita susah membedakan antara ibu kota kecamatan dan desa. Iya, Karena iya. kondisinya sangat tertinggal. Hampir sama dengan ibu kota sebuah desa dengan kota kecamatan itu sendiri. Ya, ya. Mhm. Coba kita bandingkan antara Kecamatan Telen dengan Kecamatan Muara Wahau Iya, yang iya. berdekatan. Iya. Sangat jauh ketimpangannya. Mhm. Tentu ini persoalan Om Iya, yang harus diperjuangkan. iya, iya, iya. Bayangkan, bukan hanya itu, akses untuk menuju Kecamatan Telen aja susah banget Om. Mhm. Apalagi kalau kita bicara tentang dari satu desa ke desa yang lainnya, tentu Iya. sangat susah. Mhm. Ini persoalan bertahun-tahun Mhm. dihadapi oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Telen. Iya, iya, iya. Belum lagi kalau kita bicara dalam infrastruktur lainnya Iya. sebagai penunjang, Mhm. misalnya air bersih, Iya, kemudian listrik. iya. Itu sangat jauh Om. Mhm. Bahkan ada desa yang mungkin listriknya belum 24 jam. Di kabupaten yang secara ini penghasilannya salah satu nomor 2 terkaya APBD-nya di Kalimantan Indonesia, Timur. di Indonesia Di ini Om. Indonesia, ya. Bayangkan itu. Masih ada rakyat yang belum menikmati air bersih. Hmm. Masih ada wilayah yang aksesnya sangat susah. Iya, 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 iya. Nah, ini persoalan yang memang wajib kita untuk suarakan. Iya. Wajib kita untuk perjuangkan. Mhm. Makanya Om, selama saya bertemu dari satu titik ke satu titik di Kecamatan Telen itu, di hadapan masyarakat saya katakan bahwa saya akan berjuang dengan sehormat-hormatnya, sekuat-kuatnya dengan cara berpolitik yang bermartabat. Mhm. Dengan cara berpolitik yang menghargai dan menghormati harkat daripada masyarakat itu sendiri. Iya, iya, iya. Artinya bicara apa adanya di tengah-tengah rakyat. Iya. Daripada kita datang membawa sesuatu janji Iya. yang belum tentu bisa dinikmati dan bisa kita wujudkan nanti ketika kita menjadi wakil rakyat. Iya, iya, iya. Jadi persoalan ini tentu selama saya bertahun-tahun kemudian Iya. keliling di Kecamatan Telen tadi itu Om, Hmm. ya saya sampaikan. Salah satunya kan Demokrat punya anggota DPR RI. Ya saya sampaikan. Iya, iya, iya. Ya hadirlah berbagai macam persoalan. Artinya saya datang bukan hanya untuk mendengar, melihat apa yang dialami oleh masyarakat di sana, tapi juga saya memberikan solusi Om, Iya. melalui konektivitas yang saya miliki. Iya. Ya kebetulan saya diberikan kepercayaan oleh anggota DPR RI, Iya. Kakanda Dr. Haji Irwan sebagai ketua tim kerja beliau di Kutai Timur. Ya tentu networking inilah yang saya lakukan, Iya. yang saya sampaikan. Alhamdulillah Iya. perlahan-lahan rumah-rumah yang jabok kita baiki. Mhm. Masyarakat yang tidak punya WC kita berikan. Kemudian ada lagi satu desa Om, terisolir rasanya ketika 3 desa ini mau ke desa Longnoran namanya Om. Iya, Lonoran. Longnoran dari Long Segar, kalau Om dari Long Segar ke Kernyanyan. Iya. Nah kalau kita ke Longnoran itu kan agak susah. Nah alhamdulillah di tahun kemarin udah kita bisa tembuskan. Sehingga kalau kering, hujannya tidak terlalu lebat, bisa masyarakat melalui jalur darat Om. Iya, iya. Nah, itu sudah kita tembuskan. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ Om. Iya. Bayangkan konektivitas antara desa, kemudian yang saya bilang tadi bahwa akses menuju ibu kota kecamatan aja susah. Terpaksa orang-orang dari Sangatta ke sana pasti lewatnya jalur perusahaan. Nah, bayangkan itu dengan kondisi APBD yang begitu besar hari Iya. ini. Kenapa itu tidak menjadi prioritas Om? Iya. Itu salah satu kecamatan. Yang kedua, saya juga menemukan Om, Ya. kan tidak hanya kita datang dari kampung ke kampung, ya, kita juga datang temui Om, ya, saudara-saudara kita, masyarakat kita yang bekerja di wilayah perusahaan. Iya. Ada satu titik pertemuan Om, mungkin bukan hanya satu ya, sekitar 2-3 titik pertemuan yang saya lakukan. Iya. Air mata saya itu menetes Om, sedih. Ketika mereka menceritakan, ketika mereka menyampaikan keluh kesah mereka. Iya. Hati saya tergores rasanya. Bayangkan mereka bekerja 11 tahun, jaminan kesehatannya saja tidak ada. Tidak ada jaminan kesehatan. Untuk anak-anaknya. Iya, Mereka iya. hanya bisa mendapatkan jaminan kesehatan di sekitar lingkaran perusahaan. Oh. Tapi ketika mereka keluar, misalnya berobat, tidak bisa ditangani oleh perusahaan, mereka harus ke Sangatta pakai dana pribadi Om. Dan itu dibayar. Dibayar pakai dana pribadi Om. Belum lagi dengan biaya transportasinya ke sini. Yang ke sini Om. Iya, iya. Bayangkan itu Om. 11 tahun bekerja, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton ini Iya. ya pasti
merasakan Iya, waktu iya. itu bagaimana air mata saya menetes Hmm. ketika mereka menceritakan hal yang demikian. Kota, Kecamatan Wahau, Kecamatan Kombeng, Kecamatan Telen, itu kan jumlah populasi masyarakatnya juga sudah makin hari makin meningkat. Betul. Jumlah penduduknya makin bertambah. Iya. Harusnya Om, di Kecamatan Wahau Kombeng itu ada rumah sakit Pratama. Oh, di sana belum ada? Belum ada Om. Hanya diwacanakan, tiap tahun dibicarakan. Tiap musrembang dibicarakan. Iya. Tapi tidak pernah direalisasikan. Harusnya itu kan menjadi prioritas tuh Iya, iya. bagi pemerintahan hari ini. Aha. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah hari ini yang ada di Kecamatan Muara Bengkal, Muara Bengkal. daerah Batu Ampar, Muara Betul. Bengkal, Lumah Sangat, Busang. Dari sisi jumlah penduduk udah banyak Om. Kenapa itu tidak dilakukan? Iya. Bayangkan itu kalau dari Telen menuju Sangatta, ya, dengan kondisi infrastruktur yang rusak, Iya. tentu kita tidak menginginkan hal yang kita tidak inginkan. Betul. Tapi kalau itu ada di Kecamatan Telen atau di Kecamatan Muara Wahau, Mm-mm. tentu sangat membantu. Pertama, tadi yang Om bilang, mengurangi pengeluaran masyarakat. Betul. Yang harusnya mereka ke Sangatta, Iya. ya tidak perlu harus ke Sangatta. Betul. Selama memang mungkin di sana tidak bisa ditangani, ya mungkinlah setelah itu baru dirujuk ke kota Sangatta. Kenapa saya ngomong begitu? Karena banyak juga teman-teman saya yang sakit membawa keluarganya ke misalnya ke rumah sakit yang ada di kota Sangatta ini. Saya tanya-tanya, ongkos mobilnya saja PP itu kalau mereka charter itu bisa sampai 2 juta 3 jutaan. Ya, luar biasa Om. Belum lagi di sini kan tidak punya rumah tuh. Harus mengeluarkan nginap. biaya tambahan Om. Betul. Ya, ketika mereka nginap, ada satu cerita Om. Saya punya teman, punya teman ini anaknya sakit, 2 minggu di rumah sakit umum. Dia tiap hari harus mengeluarkan biaya tambahan. Nah itu. Saya bantu Om sesuai dengan kemampuan saya. Bahkan saudara-saudara saya dari sana ketika mereka sakit, saya suruh nginap di gubuk saya Om. Iya. Tapi ketika mungkin mereka butuh akses yang dekat, ya mereka nginapnya dekat rumah sakit. Tapi kadang saya ngajak tinggal di rumah saya Om. Sedih juga Om hati kita. Ya, yang harusnya itu mereka bisa saja berobat di kecamatan. Kalau ada rumah sakit tadi Om. Iya. Rumah sakit tipe Pratama seperti yang ada di Sangkulirang. Ya di Sangkulirang kali orang sudah ada tuh. Harusnya itu. Kenapa itu tidak dilakukan di kecamatan sana? Sedangkan Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kombeng itu adalah salah satu daerah dengan luasan sawit yang sangat luas. Betul. Penghasilan dari sana luar biasa. Luar biasa Om. Dari sawit. Bahkan ada desa yang tidak ada air bersihnya Om. Iya. Bayangkan itu bertahun-tahun mereka tinggal dikelilingi perusahaan sawit yang besar, tapi mereka tidak bisa menikmati air bersih. Boleh tanya. Pertanyaan saya itu apa kerjanya camat? Apa kerjanya anggota DPRD yang mereka telah pilih di periode-periode sebelumnya? Saya tidak menjustifikasi Om apa yang mereka lakukan. Tapi faktanya demikian hari ini terjadi. Bahwa masih banyak desa yang belum menikmati air bersih. Iya. Nah ini kan persoalan utama. Betul. Bahkan listriknya itu Om sering mati hidup. Saya temui itu petugas PLN. Bahkan saya komunikasi dengan teman-teman manajemen PLN yang ada di Bontang waktu itu. Saya masih ingat Om di bulan Maret itu mau puasa. Tiap hari listriknya mati hidup. Saya mencoba inisiatif Om. Saya datangi, saya komunikasi. Alhamdulillah dalam proses lebaran dan sampai hari ini sudah mendingan loh. Tapi kan ini persoalan utama yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah, yang harus dipikirkan oleh wakil rakyat yang sudah ada hari ini. Itu yang Om maksud. Ya tidak harus misalnya rakyat tunggu berteriak dulu. Ya ketika kita melihat bahwa situasi kondisi di tengah-tengah rakyat, nah tugas wakil rakyat dan tugas pemerintah untuk menyuarakan itu solusi. Betul. Kemudian menyampaikan. Ya, yang saya bingung Om, apakah sudah pernah dipikirkan? Apakah sudah pernah dilakukan? Ya hari ini faktanya demikian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada bahasa yang sering dilontarkan oleh pihak pemerintahan, khususnya di kecamatan itu, bahwa kadang mereka ingin memasukkan PLN, tetapi kadang masyarakat juga untuk ditempati tiang listriknya aja harus minta bayar tuh. Itu bahasa itu.
Ya. Nah, itu pernah juga terjadi di Rantopulung sebenarnya. Ya. Ketika periodenya Pak siapa yang Kadis Pendidikan itu, tapi itu kan tergantung camatnya juga. Ya. Bagaimana pendekatan camat itu kepada masyarakat. Ya. Sehingga pada awalnya mereka gontok-gontokan harus ganti rugi dan sebagainya dengan bahasa yang bagus, pendekatan yang bagus kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat merelakan. Akhirnya yang terjadi kan di Rantopulung sudah 1 kali 24 jam. Ya. Harusnya kan gini Om. Itu kan komunikasi. Ya, selama komunikasinya baik, saya sepakat tadi Om. Selama komunikasinya baik, pasti masyarakat menerima. Ya. Apalagi itu juga memiliki nilai manfaat yang luar biasa buat rakyat. Ya, dan itu untuk kebutuhan mereka, Ya. kebutuhan dasar mereka. Sepakat Om. Contoh salah satu desa di sana, namanya Desa Makmur Jaya. Hari ini tidak dialiri air bersih Om. Makmur Jaya. Itu di pinggir jalan. Itu daerah mana? Kecamatan Kombeng. Oh, di Kombeng ya. Ya, di pinggir jalan Om. Bayangkan itu. Apalagi kalau kita bicara tadi di Telen, ya, betul. Longolah, Betul. Long Segar, Betul. Longoran, Kernyanyan. Nah, Saya khawatir di sana yang sering saya katakan itu bahwa 78 tahun kita merdeka di sana belum ada listrik. ada listrik Om, listrik lokal kan. Ya, listrik lokal maksud saya itu PLN. Jam 6, jam 12 mati. Ya. Bayangkan. Atau jam 6 sampai pagi. Nah, siangnya udah nggak bisa. Apakah itu yang Dinda maksudkan dengan memang butuh keadilan di daerah sana? Bukan hanya butuh keadilan Om, tapi juga butuh keberpihakan. Ya. Nah, kalau bicara keadilan tentu harus dibarengi dengan keberpihakan. Keberpihakan. Keberpihakan dalam apa? Ya. Dalam kebijakan yang diambil oleh eksekutif dan legislatif yang ada di daerah ini. Ya, itulah yang terjadi hari ini. Iya. Kalau misalnya ada namanya keberpihakan, kemudian ada rasa empati terhadap kondisi rakyat yang ada di sana, saya rasa pemerintah hari ini harusnya mengambil solusi, mencari solusi. Ini persoalan Om. Ya tentu bagi saya, ya ini menjadi suatu persoalan yang harus dan wajib untuk diperjuangkan. Dan itu yang nanti Dinda Khairuddin akan suarakan di parlemen. Saya akan suarakan Om, sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya Om ya. Makanya saya tidak melakukan cara-cara politik yang tidak benar. Sehingga saya tidak punya beban moral Om. Ketika saya misalnya diberikan amanah, diberikan kesempatan sama diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wakil rakyat, ya saya tidak punya beban moral. Artinya saya terpilih dengan cara yang terhormat. Ya tentu saya punya tanggung jawab ya yang harus saya perjuangkan. Mengembalikan hak-hak rakyat. Ya, harus mengembalikan kepercayaan rakyat tadi itu Om. Tapi kalau prosesnya tidak benar Om, yakin juga sampai di DPR saya tidak bisa ngapa-ngapain. Paling saya takut untuk berbicara selugas ini Om. Kalau caranya tidak benar. Proses awalnya sudah tidak benar. Apalagi kalau kita sudah duduk di sana. Yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana mengembalikan itu tadi. Para pemodal yang ada di belakang kita Om. Apakah yang dimaksudkan itu adalah proses yang tidak benar itu termasuk di dalamnya money politik? Loh tentu Om. Ini juga sangat sebagai anak muda Om. Pernah saya diskusi dengan seseorang. Menyampaikan begini sama saya. Kok kamu yakin Dinda? Dengan cara politik yang tidak transaksional. Bagi saya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua pasti akan terjadi. Selama kita punya keinginan. Selama kita punya keyakinan. Dan kemudian kita bekerja keras. Untuk mewujudkan apa yang menjadi prinsip kita tadi itu. Dan kan sudah ada contohnya tuh. Ya saya punya contoh. Saya belajar pada orang yang benar hari ini. Bahwa beliau terpilih Kakanda Dr. Haji Irwan bukan dengan cara manipolitik. Betul. Ya kenapa kita yang level di bawah ini tidak bisa lakukan itu? Betul. Orang bilang menyatakan begini, kan dinamikanya berbeda. Semua pasti ada dinamikanya. Siapa bilang tidak ada dinamikanya? Betul. Tergantung kita bagaimana cara kita memahami dinamika yang terjadi. Itu yang saya bilang tadi Om, bahwa cara saya hari ini adalah saya menghormati, menghargai harkat dan martabat rakyat yang ada di sana dengan cara tidak manipolitik. Itu yang aku lakukan hari ini. Saya mengamatinya begini, bahwa caleg-caleg yang sebagian tidak semuanya. Sebagian yang akan menggunakan money politik itu tidak turun ke lapangan. Dia hanya menyuruh timnya mencari KTP, kemudian dicari datanya, nanti pada saatnya akan diserang. Itu yang saya amati. Mohon maaf kalau di sana saya tidak tahu. Saya juga mendengarkan informasi itu Om. Yang ditanya di rumah itu
saya ketemu dengan masyarakat Om, sering mereka menyampaikan begini. Yang sering kami temukan begini, Ya. Dek. Hmm. Di rumah ada berapa orang? Ya, ya. Ada KTP atau tidak? Mhm. Jumlahnya berapa? Ya. Ya, itu kan sudah mengarahkan nanti ending akhirnya adalah akan saya bayar. Ya, ya, ya. Padahal bahkan mereka menyampaikan begini Om, belum pernah kami diskusi selugas ini. Hmm. Bahwa di DPR itu juga punya bidangnya masing-masing Om. Betul, betul. Nah, artinya kan juga masyarakat selama ini juga tidak tahu tuh. Ya. Ya ketika wakil rakyat kembali misalnya disampaikan misalnya saya di komisi ini, Iya. di bidang ini, Iya. kan tentu harus itu menjadi standar ukuran keberhasilan dia selama dia menjadi wakil rakyat. Saya di komisi ini. Saya di komisi ini yang saya lakukan. Ya. Ini kebijakan yang saya buat. Mhm. Ini program yang saya jalankan, Iya. yang tentu bekerjasama dengan eksekutif. Iya. Nah, tapi ketika misalnya yang saya dengar dari masyarakat selama ini saya keliling Om, Iya. mereka nyampaikan begini, Bang kami tidak tahu komisinya apa. Ya tentu rakyat tidak tahu kalau kita tidak memberitahu. Atau jangan sampai juga mereka tidak diberitahu tentang fungsi dan tugas anggota DPR itu. Ya mungkin menyampaikan secara umum Om. Iya, iya, iya. Ada iya, fungsi kontrol, Iya, iya, iya. ada fungsi budgeting dan Aha, lain-lain. Nah, aha. tapi kan bidangnya ini harus disampaikan Betul, toh. betul. Sehingga kan contoh hari ini misalnya di DPR RI itu kan ada komisi-komisinya. Iya. Nah, tentu ada bidang-bidangnya kan. Iya. Walaupun secara kebijakannya, kewenangannya ada berbeda itu. Iya. Kewenangan yang ada di DPR RI dan kewenangan yang ada di DPRD Kabupaten. Tapi Iya. secara fungsi dan tugasnya kan sama. Sama. Nah, inilah yang harusnya disampaikan kepada masyarakat. Iya. Jangan sampai misalnya ketika jadi anggota DPR yang ada dia pikiran pokirnya saja, tapi tugas dan fungsinya tentang pengawasan dan lain-lain itu kebijakan di komisinya itu dia tidak jalankan, sehingga rakyat tidak tahu Om. Iya. Tapi ketika misalnya dia memahami fungsi dan tugasnya, sehingga ketika dia sampai di tengah-tengah rakyat, dia sampaikan, ini loh hasil tugas dan fungsi saya selama jadi anggota DPR di komisi ini. Ini tingkat keberhasilannya. Itulah saya bilang tadi Om. Dan mereka kan punya reses tuh. Ya ada reses Om. Nah, tapi kalau resesnya datang mendengarkan aspirasi lalu tidak menjelaskan sampai di mana keberhasilan tingkat kinerja mereka selama menjadi wakil rakyat, kebijakan apa yang mereka buat, perda apa yang sudah mereka lakukan, yang bermanfaat buat rakyat. Iya, iya, iya. Nah, ini persoalan Om. Contoh, saya bilang Om, saya diskusi dengan teman-teman saya, abang-abang saya dari Desa Miau misalnya. Iya. Saya tanya, Abang, kira-kira sudah berapa saudara-saudara kita di sini Iya. yang setelah lulus kuliah lalu mereka bekerja di perusahaan memiliki posisi tertentu di perusahaan, Iya. setingkat staf lah, Iya. seperti asisten dan lain. Mhm. Mereka sampaikan apa? Bang, miris bagi kami, Bang. Hmm. Setelah kami selesai kuliah, bahkan ada yang sarjana kerjanya jadi kerani, Bang. Ush. Kerjanya jadi mandor. Mhm. Harusnya kan diberi ruang. Betul. Masyarakat lokal diberikan kesempatan. Tentu harus mengikuti kualifikasi Iya. yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Iya. Tapi kan proporsinya harus diberi ruang nih Iya, iya. buat masyarakat yang ada di sana. Mhm. Bahkan saya sampaikan, kalau ini terus terjadi, maka ada perasaan minat untuk melanjutkan perkuliahan bagi generasi muda berikutnya malas. Kenapa? Bagi mereka toh sama saja. Saya sarjana dengan tamat yang SMA kerjanya sama di perusahaan sawit. Yang ada di sana kan perusahaan sawit, Om. Paling jadi mandor. Paling jadi mandor, Mhm. paling jadi kerani. Mhm. Tapi kenapa itu tidak diberikan ruang Mhm. buat mereka? Ketika misalnya diberikan ruang dan kesempatan, ya, tentu saya yakin, Om, ada antusias semangat dari generasi muda itu untuk Melanjutkan kuliah. melanjutkan kuliah. Ini persoalan dan itu saya diskusi dengan generasi muda yang ada di sana. Apakah Dinda ingin mengatakan kepada bukan hanya di eksekutif, tetapi teman-temannya di DPR itu bahwa dia butuh keberpihakan. Ya itu tadi saya bilang, Om. Masyarakat kita butuh keberpihakan. Misalnya katakanlah tadi Ya. orang-orang lokal yang hanya sebagai mandor tetapi dia memiliki kualifikasi, Ya. bisa lebih di atasnya, Ya. kenapa tidak diperjuangkan? Betul. Bahkan saya panggil Ade, Om. Mhm. Dia tamatan dari salah satu kampus Mhm. ternama lah Mhm. di Kalimantan Timur ini. Iya, iya, iya. Sampai di sana jadi kerani, Om. Ush. Saya bilang buat apa kau kuliah jauh-jauh? Mhm. Ya.
Mending kau kuliah di Sangatta, Iya. Stiper. di Stiper, Iya. ya kan? Atau enggak perlu kamu kuliah. Hmm. Atau kamu jadi kerani. Anak SMA juga bisa jadi kerani, kita bilang. Hmm. Harusnya kan ada apresiasi tuh. Yang begini-begini kan kebijakan, ada peraturan yang harus dibuat oleh wakil rakyat. Iya, iya, iya. Ya tentu bekerja sama dengan eksekutif. Iya. Ya, sehingga kebijakan itu setelah disepakati, dikeluarkan, bisa dijalankan. Harus ada perda. Harus ada perda, Om. Ada perda ketenagakerjaan, tapi kan belum berjalan. Perda inisiatif terkait dengan itu. Ya, tapi peraturan bupatinya apa sudah ada apa belum? Iya, 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 iya. Kan gitu. Hmm. Backgroundnya kan harus ada sampai di Iya, sana, Om. betul. Nah, kemudian di perda itu kira-kira proporsinya bagaimana? Iya, iya. Nah, ini persoalan, Om. Hmm. Nah, kalau ini sering terjadi, yang ada masyarakat lokal itu tidak bisa ngapa-ngapain, Om. Iya, 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 iya. Akhirnya mereka jadi penonton Cari penonton, dan menjadi terlalu kasar kalau kita mengatakan bahwa mereka menjadi budak di kampung sendiri. Ya. Seharusnya dia masuk di situ sebagai amtenar. harusnya ada proporsi. Hmm. Misalnya presentasinya untuk, kan kita tidak Iya, menghalangi iya. orang-orang dari luar, Iya, betul. tapi kan memberikan ruang dan kesempatan juga dong buat masyarakat Iya, lokal iya, iya, iya. ya, yang memang asli dari situ, tinggal di situ, lahir di situ, besar di situ, Iya, iya. harus diberi ruang. Hmm. Nah kalau tidak, timbul rasa malas. Betul. Setelah dia tamat SMA, ngapain dia kuliah? Masih bagus kalau timbul masa malas. Kalau timbul rasa iri hati, Ya, lalu mereka memberontak, yang rugi siapa? Yang pusing siapa? ya itu tadi. Yang rugi perusahaan, investor, yang pusing pemerintah. Padahal kan sepakat dong, konsepnya kehadiran itu kan, Hmm. ya tentu selain meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang ada di sana, Iya. tapi juga kan memberikan ruang-ruang yang bagus Aha. buat masyarakat generasi muda yang ada di sana tentang lapangan pekerjaan. Iya, iya, iya. Gitu loh. Kan mereka terasa terhormat itu. Betul, Di betul, daerahnya. betul. Tapi ketika izin Om, ketika mereka misalnya bekerja, melamar kerja dengan status pendidikan mereka yang layak, Mhm. lalu ditempatkan dengan posisi yang tidak layak menurut saya, Iya, kan pasti ada kecewa. betul, betul. Suatu saat rasa kecewa ini makin hari makin banyak. Iya. Dan itu pasti jadi bumerang. Nah, kenapa saya kasih judul Perjalanan Politik Dinda Kahir itu? Karena saya ingin tahu dan masyarakat ingin tahu apa yang Dinda telah potret. Ya. Nah, potret itu sudah Dinda paparkan di podcast ini. Ya. Bahwa yang terjadi di sana nih, rumah sakit belum memadai. Kemudian infrastruktur jalan dari kecamatan ke desa itu belum bagus. Betul. Kemudian listrik, air. Ini kan kebutuhan dasar rakyat Dasar. sebenarnya. Air itu Om, sudah menjadi kebutuhan dasar bagi rakyat. Walaupun Walaupun dia bisa makan nyaman, Ya. tapi ketika tidak memiliki air bersih, Betul. sudah Om. Salah satu untuk mengurangi stunting kan, Nah, betul. bagaimana kita bicara mengurangi stunting, Ya. tapi air bersihnya tidak ada, omong kosong semua itu. Hmm. Salah satu kategorinya kan Ya. adanya air bersih. Dan ini yang Dinda akan suarakan. Ya, Om. Contoh yang sudah kita lakukan hari ini di berbagai macam desa, misalnya satu sisi yang bisa kita lakukan, Yeah. yang saya perjuangkan, yang Yeah. saya sampaikan Yeah. melalui Kakanda Dr. Haji Irwan. Ya. Adanya kita perbaiki rumahnya, Oh, rumah-rumahan itu ya, ya. yang layak, Rehab ya? yang rehab. Iya, Kemudian kita berikan WC-nya Om. Ya, itu kan salah satu bagian daripada untuk mengurangi stunting. Program sanitasi desa. Sanitasi desa. Hmm. Tapi kalau kita tidak diimbangi dengan air bersih Om, Ya. sama saja, gitu loh. Kan ada programnya Haji Irwan itu, Pansimas apa itu? Pansimas, Aha. ada Om di sana. Cuman kan maksud saya kan itu tidak hanya misalnya bicara satu desa, Ya, dua desa, ya, tapi ya. tidak menyeluruh kan. Iya, iya, iya. Maksud saya itu dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Mhm. dengan kebijakan dan anggaran yang dia miliki, Iya, iya. maka kan mudah untuk menyelesaikan persoalan ini. Kan harusnya ada skala prioritas. Betul. Seperti saya bilang tadi, bertahun-tahun Iya. mereka tinggal di sana, kalau tidak menikmati air bersih, sampai kapanpun akan tetap seperti itu. Ya, kita mengharapkan memang pemerintah itu fokus pada pembangunan kebutuhan dasar rakyat. Apalagi tahun-tahun terakhir ini kan kita lihat APBD kita ini luar biasa. Ya, Yang dibutuhkan adalah benar-benar suara dari bawah, suara dari anggota legislatif ketika dia turun ke lapangan melihat kenyataan rakyatnya. Pak Bupati, ya, yang dibutuhkan di desa Miau misalnya Ya. kan, air. bersih. Yang dibutuhkan di desa Lonoran misalnya listrik. Ya. Apalagi sekarang PLN itu sangat bagus tuh hubungannya dengan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur tuh. Ya, itu saya bilang tadi Om. Harus ada keberpihakan tadi. Iya, iya.
kemudian harus ada skala prioritas Iya. yang menjadi fokus dari pembangunan di daerah ini. Misalnya pemerintah mau menyelesaikan masalah air bersih di Kabupaten Kutai Timur. Tentu kan ada datanya toh. Iya, iya. Daerah mana yang memang belum diari air bersih. Iya. Harusnya itu menjadi fokus. Ya kan? Fokus pemerintahan hari ini. Iya. Misalnya daerah mana yang belum memiliki air listrik. Iya. Nah, tentu kan pemerintah daerah punya datanya itu. Nah, harusnya itu menjadi skala prioritas. Iya. Sehingga ketika nanti selesai jabatannya, Iya. dia punya tingkatan keberhasilannya ini loh, mampu menjelaskan ke rakyat. Iya. Ya, kalau misalnya hari ini ya persoalan COVID, semua daerah ada COVID. Ya, semua. Betul. Ya, tapi kan hari ini kita lihat misalnya. Iya. Ya mohon maaf Om, situasi di daerah ini. Orang pergi keluar daerah ini banyak betul tuh. Iya. Ya, tidak karuan. Betul. Ya, apa coba manfaat? Saya sering berteriak, seharusnya anggaran yang untuk seremonial semata, ya kan, yang dipertontonkan di media sosial itu kan miris juga kita lihatnya tuh. Sepakat Om. Saya bahkan banyak ya, saya menemukan ini, tapi kita bukan antipati. Ya, kita kritik. Kita bukan antipati dengan misalnya perjalanan dinas. Kita kritik kemana-mana hal-hal gitu kan. seperti itu, tapi kita tidak a priori. Itu tugas dan kewenangan misalnya. Ya. Tapi kalau level yang pergi itu bukan pengambil kebijakan, ngapain dia berangkat? Yang berangkatnya sampai satu dinas itu bulannya jumlahnya. Iya. Untuk apa? RT juga kayaknya. Untuk apa? Ya, buat apa itu? Iya. Lalu nanti setelah balik ngapain? Betul. Ya kan? Kita tidak larang, silakan. Tapi kalau satu dinas, satu orang 5-10 kali, lalu bukan pengambil kebijakan, emang sampai di Kutim dia bisa buat apa? Kalau bukan level dalam tataran pengambil kebijakan yang berangkat. Lalu apa yang dilakukan? Yang kita lihat kan di media sosial itu, apa sih? Iya. Benar. Bahkan teman saya menyampaikan ke saya, bro, Bung, ini di Bandara Balikpapan Samarinda ini rata-rata orang Kutai Timur. Iya. Saya bilang, ya itulah Kutai Timur saya bilang. Iya. Tapi itu harus menjadi evaluasi pemerintah daerah dan legislatif kita. Betul. Oke, silakan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah ini. Untuk meningkatkan PAD, pelayanan publik, dan lain-lain. Tapi kan maksud saya, kalau yang berangkat itu bukan dalam level pengambil kebijakan, buat apa berangkat? Iya. Ya. Esensinya dia berangkat untuk apa? Toh dia pulang, dia bukan pengambil kebijakan juga. Iya. Lalu jumlahnya yang tiap minggu jalan, tiap bulan jalan. Itu apa itu? Atau itu cara terbaik untuk menghabiskan uang rakyat, ya, dengan kondisi rakyat yang tadi saya bilang Om, masih banyak rakyat tidak menikmati air bersih, masih banyak rakyat yang belum menikmati listrik, lalu dipertontonkan oleh aparatur sipil negara kita hari ini. Bukan kita antipati, silakan pergi perjalanan dinas selama nilai manfaatnya ada buat rakyat. Tapi kalau yang datang dalam level yang tidak menguntungkan rakyat, buat apa berangkat? Yang tujuannya hanya menghamburkan uang rakyat. Kan sedih kita Om. Betul. Sebagai rakyat nih. Ya walaupun mungkin ada yang menyampaikan hari ini ketika saya menyampaikan begini Om, pasti saya paham. Ada yang merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa. Ya, dalam demokrasi itu biasa saja. Biasa saja. Tapi itu fakta kok, boleh ditanya. Ini kan kritikan masukan kepada pemerintah. Ya. Bukan berarti kritikan ini kemudian kita tambah-tambahin dengan a priori kepada pemerintah. Nah, itu salah. Saya sepakat Om, hari ini ada yang dilakukan. Ada sesuatu hal yang nilai manfaat buat rakyat. Tapi kan kebijakan-kebijakan yang memang tidak pro rakyat itu harusnya dikurangi. Nah, gitu loh. Apa yang Dinda katakan itu memang akhirnya yang ada di pikiran saya itu wakil-wakil rakyat itu memang harus memiliki kapasitas. Harus memiliki daya serap intelektual terkait apa yang dilihatnya di lapangan. Ya. Kemudian diteriakkannya di DPR. Sepakat, bukan Om. berteriak berapa anggaran saya untuk pogir saya. Loh, saya sepakat Om tadi. Bayangkan ya, satu dinas itu coba kita cross check tadi. Ya kan? Untuk apa gerak? Yang berangkat itu bukan punya kapasitas yang bisa menentukan kebijakan di daerah ini. Iya. Ya kan? Kalaupun sekali, tak apa-apa. Kalau berkali-kali dengan tidak ada nilai manfaatnya, buat apa? Sedih loh rakyat yang ada di Longoran sana. Iya. Coba mereka ke sana. Sedih loh rakyat yang ada di Long Segar sana. Sedih loh rakyat yang ada di Miau sana. Harusnya itu kan menjadi perhatian. Iya.
Kenapa itu tidak menjadi perhatian? Lalu apa gunanya setiap tahun ada yang namanya apa tuh di setiap kecamatan itu? Musrembang. Musrembang tuh. Ya. Ya musrembang kan Om. Ya kalau saya lihat kalau tidak ada perubahan hanya menjalankan. Menggugurkan kewajiban? Ya dong. Kalau tidak ada yang nampak hasil dari musrembang itu apa? Lalu untuk apa musrembang itu? Itu kan menghabiskan anggaran juga itu. Ya itu tadi. Kalau produk daripada musrembang itu tidak diimplementasikan. Ya tadi Om saya bilang, ketika keberpihakan, kemudian keadilan, kemudian skala prioritas pembangunan itu tidak ada. Yang terjadi hari ini. Ya. Bayangkan kalau tahun kemarin itu misalnya, anggaran Silva Kuta Timur itu kan 1 triliun lebih tuh dikembalikan Ya. menjadi Silva toh. Nah, kenapa itu? Harusnya itu kalau dibangunkan air bersih di Kecamatan Kombeng, Wahau, Telen, itu bisa dinikmati rakyat. Ya. Yang hari ini tidak 24 jam listriknya bisa 24 jam dengan uang segitu banyak. Berarti kan ada yang salah dalam manajemen tata kelola pengelolaan anggaran yang ada di daerah ini. Lalu di mana letak fungsi dan tanggung jawab anggota DPR itu sebagai Itu tadi Om. fungsi kontrol? Kembali lagi Om. Nah, Rasa empati. Melihat ketidakadilan di tengah-tengah rakyat. Harusnya hati kita tergores dong. nah mudah-mudahan juga ini didengar oleh caleg-caleg dari Partai Demokrat. Bahwa ketika Anda menjadi anggota DPRD di Kabupaten Kutai Timur, harus punya rasa empati terhadap rakyat. Bukan hanya sekedar dipilih setelah Anda memberi amplop dan ketika Anda terpilih tidak kembali ke rakyat. Ini sangat berbahaya. Kita membutuhkan orang-orang atau kader-kader partai politik apapun juga yang mampu menyuarakan hak-hak rakyat yang harus diperjuangkan di dapilnya masing-masing. Dan itu saya tangkap dari percakapan kita, Ya, ngobrol kita siap. di meja ini terkait dengan apa yang Dinda potret. Siap. Lalu banyak pertanyaan yang muncul. Ya, Ini juga karena pengalaman rakyat kita ketika di setiap ajang pesta demokrasi, katakanlah pileg itu, kan banyak janji-janji yang keluar. ya. Lalu mereka bilang, itu Kahir ngomong begitu tuh ketika duduk nanti Ya, pasti dilupa lagi tuh. betul. Jawaban Dinda bagaimana? Saya tentu mulai dari proses Ah, agar kita tidak lupa dan bohongi rakyat. ya. Kenapa saya bilang mulai dari proses? Ketika misalnya hari ini Om, saya berproses dengan cara yang tidak benar, Ya. saya yakin ending akhirnya juga tidak benar. Oh, ya, ya. Tapi ketika hari ini saya menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyat dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat, Ya. kemudian kita memberikan ruang kepada mereka Ya. untuk menentukan pilihannya yang paling pas, maka tentu kita punya rasa. Kita ini manusia. Iya, iya. Ya, jabatan yang kita peroleh Iya. tentu ada doa, ada keringat, ada usaha orang di Betul, dalamnya. betul. Apalagi kalau prosesnya baik. Iya. Tentu tiga punya beban moral yang harus Iya, kita iya, pertanggungjawabkan di dunia maupun sampai kita mati Om, Iya. kita akan pertanggungjawabkan. Makanya setiap kali saya melakukan pertemuan diskusi dengan rakyat, saya sampaikan saya tidak akan lakukan yang namanya money politik. Iya. Kalau memang Bapak Ibu tidak yakin dengan apa yang saya sampaikan, Iya. jangan pilih saya. Tapi saya sampaikan jangan pernah jual harga diri Bapak Ibu semuanya. Tidak dengan uang 500.000, Ya. tidak dengan uang 1 juta. Iya. Bapak Ibu baru bisa makan. Betul. 4 tahun 9 bulan sekian hari, Iya. Bapak Ibu masih bisa bertahan kok. Lalu kenapa Bapak Ibu tidak menjaga harga diri Bapak Ibu dengan dalam situasi seperti ini? Dalam kondisi normal, saya sampaikan itu Om. Abang, kakak, ibu, dengan kalimat kasar saja kita marah. Iya, iya. Tapi kenapa kita dalam kondisi seperti ini kita tidak marah? Iya. Orang datang mengukur kita dengan uang. Tentu bagi yang politisi-politisi lain ngomong kosong. Iya. Ya bagi saya ada buktinya kok. Di, ada contohnya. Di dunia politik itu sebenarnya implementasi pendekatan dengan rakyat itu tidak ada yang ngomong kosong. Ya.
Yang ngomong kosong itu kebanyakan politisinya. Itu tadi Om. Ketika dia datang hanya Ya. tanya KTP, Mm-mm. ada berapa orang di dalam rumah, Ya. lalu ending akhirnya dia melakukan transaksional politik. Ya. Nah, itu kan cara-cara kotor Betul. yang merusaki demokrasi kita Iya, hari ini. iya. Nah, bagi saya sebagai generasi muda, saya harus menyampaikan apa adanya di tengah-tengah rakyat. Mhm. Nah, itu Om kalau saya hari ini. Saya tidak akan lakukan money politik kalau memang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa memberikan ruang dan kesempatan, Mhm. kemudian rakyat memberikan kesempatan, insya Allah Ya. saya akan berjuang dengan sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya. Karena tentu jabatan yang saya miliki Ya. ada doa, ada keringat orang lain di dalamnya. Nah, mudah-mudahan juga masyarakat kita semakin kesini itu semakin sadar Sepakat Om. bahwa mereka sudah merasakan produk anggota DPR yang mereka pilih, kemudian tidak memberikan perjuangan yang maksimal seperti apa janji mereka. Siap. Nah, politisi-politisi baru, politisi-politisi muda yang memiliki daya intelektual, memiliki daya kepedulian seperti Dinda itu memang harus bersuara di bawah. Bersuara lantang untuk menolak money politik itu. Karena ya sering saya bilang di sini, money politik itu hantu demokrasi. Dan masyarakat juga jangan mau ya seperti yang Dinda katakan. Jangan mau dibeli kedaulatannya hanya 500.000, 1 juta. Ya, sangat rendah Om nilainya. Rendah banget. Harga diri kita rendah dengan nilai-nilai seperti itu. Masa saya tega Om? Saya nih Om ya, saya tega ini. Kalau orang punya hati nurani, saya tega demi jabatan saya beli harga diri rakyat. Untuk apa kita duduk di sana? Ya. Kalau kita caranya tidak bermartabat, lebih baik kita tidak ada di DPR sana. Bagi saya Om, mungkin bagi yang lain pemikirannya berbeda. Tapi bagi saya inilah cara yang terbaik untuk menghormati harkat dan martabat rakyat itu. Mulai dari situ kita melihatnya. Tentu ketika kita ada di dalam, punya perasaan Om. Kemarin saya bertemu dengan beberapa kawan itu. Saya diundang di sebuah kafe, kita diskusi. Saya pikir diskusinya diskusi yang bisa mencerdaskan rakyat. Justru yang muncul di situ, saya sudah kumpulkan KTP 10.000. Langsung saya kaget. Itu KTP untuk apa? Walaupun saya tahu sebenarnya kan. Lalu bagaimana kalian bisa mengeksekusi KTP yang 10.000 itu? Ini jangan-jangan tim suksesnya ini yang bodohi mereka nih. Kata Ustaz Datsat, politisi beleng-beleng. Iya kan? Sepakat Om. Untuk apa? Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita berproses? Kalau ending akhirnya kita money politik. Ya, mending kita tidur Om. Ending kalau kita datang bayar selesai Om. Ya itu yang terjadi selama ini Om. Bagi saya sebagai anak muda harus kita lawan. Ya. Apapun hasilnya bagi saya bukan dalam sebuah proses itu. Bukan hanya kita bicara tentang hasil, tapi kita bagaimana prosesnya kita lewati. Betul. Ya, tentu dari proses itu kita punya pengalaman. Betul. Ya, yang penting kita datang menyentuh hati rakyat, temui langsung rakyat. Jangan bicara yang ending akhirnya kita membohongi rakyat atau datang berjanji-janji gitu Om. Kadang Om juga miris tuh hasil dari proses pemilu yang seperti Dinda katakan tadi itu diawali dengan benar, yang terjadi apa itu yang kita lihat sekarang kan. 40 anggota DPR ini mungkin ada hanya sekitar 50% yang betul-betul berjuang sekeras-kerasnya untuk rakyat. Atau bahkan di bawah daripada itu. Nah, kalau misalnya katakanlah 30% saja yang begitu. Kemudian 70%-nya dengan masih menggunakan paradigma lama, ngancam-ngancam pemerintah. Tidak akan diloloskan ini kalau tidak dikasih pokir yang lebih besar. Ini bisa membahayakan daerah. Nah, seharusnya memang di DPR itu ada persatuan nanti misalnya ya. Mereka membuat perkumpulan dari partai apapun, membuat koalisi ya, walaupun koalisi itu tidak diatur oleh partai, tetapi koalisi anggota DPR yang memiliki idealisme untuk berjuang sekuat-kuatnya untuk memperbaiki keadaan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Sepakat Om. Kan ada fungsinya. Ada kewenangannya. Aku belum lihat nih. Belum pernah terekspos. Berapa kali sih anggota DPR kita rapat komisi dengan bidangnya?
di DPRD hari ini. Iya. Kan dia punya tugasnya. Iya. Harusnya kan yang dia pikirkan bukan tentang pokirnya saja, Iya. tapi tentang kebijakan pemerintah tadi itu yang besar misalnya. Apa sih? Program apa sih? Kira-kira standar ukurannya sampai di mana? Outputnya seperti apa? Tingkat keberhasilannya bagaimana? Iya. Itu kan harusnya menjadi tanggung jawab anggota DPR. Iya, iya. Kalau bicara pokir kan memang ada aturannya. Ada, betul. Ya, Sudah tapi diatur kan itu. sudah diatur di situ. Nah, saya rasa selama wakil rakyat itu bicara sesuai dengan kepentingan rakyat, Iya. eksekutif pasti mau. Gitu kan? Nah, asalkan bukan berdasarkan kepentingan individu, tapi berdasarkan kepentingan rakyat. Contoh misalnya saya Om, semua anggota DPR sepakat bahwa anggaran tahun ini bagaimana Kutai Timur teraliri air bersih semuanya. Ya kan? Ya. Satu persoalan rakyat itu terselesaikan Om. Fokus ke sana. Fokus satu. Pembangunan. Iya. Ada nggak pemerintah mau menolak? Yakin saya. Iya. Kalau ada pemerintah yang menolak, maka dia tidak punya rasa keberpihakan terhadap rakyat. Betul. Nah, itulah saya bilang tadi Om. Kebijakan yang berpihak terhadap rakyat. Mulai dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu. Nah, disitulah tugasnya DPR untuk mengontrol, Iya. mengawas, mengevaluasi. Kemudian anggaran ini kan dibahas secara bersama-sama. Iya, iya, iya. Lalu kenapa diam? Yang dipikirkan tentang pokir yang anggarannya cuma ya 2 miliar, 10 miliar mungkin. Dengan APBD triliunan ini. Harusnya itu menjadi fokus utamanya. Tingkat keberhasilan dari APBD sekian triliun ini, Iya. persoalan apa yang terselesaikan di tengah-tengah rakyat? Persoalan infrastruktur, Iya. persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, persoalan ekonomi. Harusnya itu kan bisa diukur. Iya, iya. Persoalan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Harusnya kan bisa diukur tuh. Iya. Ya. Tapi kalau itu tidak menjadi ukurannya Om, ya repot. Iya, iya. Ya Om bisa lihatlah yang terjadi hari ini. Ya saya berharap siapapun nanti saudara-saudara yang hari ini punya ikhtiar yang sama-sama saya, mari ya, kita bicarakan apa yang menjadi kebutuhan, Skala prioritas. skala prioritas di tengah-tengah rakyat. Ya kalau itu kita tidak bicarakan Om, sampai kapanpun long noran, long segar, long melam, warhalo akan terisolir. Sama dengan sebelum kemerdekaan. Ya, coba kita tanya, dari jalannya akses jalan kabupaten yang menghubungkan antara satu desa ke satu desa itu mana? Coba. Saya ketemu dengan masyarakat di Long Segar Om. Bang, tiap hari kami naik ini ke Tinting kan apa namanya itu Om? Iya, iya. Untuk nyebrang bolak-balik. Coba kalau ada jembatan, kalau dia bolak-balik 10.000, 15.000 tiap hari, PP 20.000 Om, dia harus keluarkan itu. Tapi kalau ada jembatannya, kan mengurangi. Betul. Mobil tidak bisa lewat nyebrang. Kalau nyebrang harus bayar. Kalau saya tidak salah tahun ini ada multiar selain itu untuk jembatan tuh. Ya itu kan jembatan di kan Telen itu kan dialiri di sungai kan. Iya, iya, iya. Kan itu satu wilayah. Yang lainnya aksesnya bagaimana? Iya. Ini sudah akhir tahun Om. Ya mudah-mudahan pemerintah daerah mendengarkan apa percakapan kita ini agar mereka juga bisa tersentil. Ya kan, minimal merasakan apa yang dirasakan Kahir ketika hampir setahun ini melakukan sosialisasi di Dapil 4 itu dan melihat kenyataan masyarakat kita sangat miris menyaksikan atau melihat keadaan mereka sangat jauh berbeda dengan di daerah lain misalnya. Ya itu tadi Om, artinya 1 tahun disosialisasi Om ya, artinya saya bicara dengan ikhtiar saya, tapi saya keliling di sana sudah sejak tahun 2018 Om. Oh sudah 2018 sampai hari ini ya, sama saja. Saya 2018 ke Telen dengan 2023 ke Telen, tak ada perubahan. Telen 2018? Apa perubahannya coba? Sampai sekarang. Aksesnya bagus? Iya. Coba ditunjukkan. Iya. Air bersihnya mengalir tiap hari? Bisa ditunjukkan. Iya. Ini kan persoalan. Dengan kita bangga dengan APBD yang besar. Iya. Harusnya kan fokusnya ke sana. Iya. Ini enggak ada. Atau bisa jadi mereka berpikir begini, APBD tiba-tiba masuk, tapi mereka tidak merencanakan jauh sebelumnya. Kan ada RPJMD. Ya kan? Ada standarisasi. Ya. Ada skala prioritas.
ada rancangan kegiatan pemerintah tiap tahun. Iya. Nah itu kan sudah harusnya bisa diukur tuh. Ada pemetaannya. Kira-kira wilayah mana yang memang kondisinya hari ini tertinggal, Iya. sangat tertinggal, berkembang dan maju. Kan ada skala-skalanya itu. Iya, iya, iya. Nah, harusnya itu kan menjadi prioritas pembahasan, fokus pembahasan anggaran di DPR. Tapi kalau yang dipikirkan adalah yang seperti Om bilang tadi, ya sampai kapanpun daerah sana akan tetap seperti itu. Pemilu hari ini, 5 tahun lagi kita ke sana, kalau noran tetap samanya seperti ini. Atau jangan-jangan begini, ini pandangan subjektif Om aja ini. Ada anggota DPR sudah 4 periode tidak mau pindah-pindah karena nyaman di situ. Ya, kan saya bilang tadi Om, orang duduk berbagai macam cara untuk berada di posisi tertentu. Ya tentu ketika prosesnya juga tidak baik, ya begitu loh Om. Yang saya bilang tadi, ya bagi saya hari ini, ya ini menjadi tantangan ini Om. Bagi kami anak muda yang saya ini bukan siapa-siapa, tapi punya ketulusan hati Om. Ya artinya, ya seperti saya bilang tadi Om, saya diskusi dengan di beberapa titik itu, saya tidak sadar Om, air mata saya menetes. Mendengarkan curhatan, mendengarkan keluh kesah mereka. 11 tahun. Itu yang Dinda potret itu hanya dapil 4. Bagaimana dapil 3? Bagaimana dapil 5 misalnya? Ya. Kan saya ini keliling juga Kutai Timur Om. Iya. Kan kalau bicara Kutai Timur ini, insya Allah Om, belum ada desa, tidak ada desa yang tidak pernah saya sentuh. Ya, dengan program-program Haji Irwan itu. Artinya saya nyampe ke tempat itu. Mungkin Tanjung Makaliat saya belum pernah ke sana. Ujung lah. Berarti saya pernah ke sana. Ya. Jadi tapi kalau di kecamatan lain Om, semua desa saya udah pernah nyampe. Iya. Bayangkan kalau Om ke Mekar Baru di dapil 3. Iya. Ini mungkin saudara saya Ijul menonton ini. Iya. Dulu itu nangis saya dalam mobil Om. Iya, pernah ada tamunya di sini. Siapa itu Ardian tuh? Bercerita tentang Mekar Baru. Kalau ke sana hujan pasti bermalam di tengah jalan. Saya menangis Om. Bayangkan itu. Iya. Itu fakta Om. Iya. Kalau tidak ada keberpihakan tadi itu, sampai kapan? Iya. Daerah ini akan tetap seperti ini. Berapa sih anggaran kalau bangun rumah sakit pertama di Wahau sana? Benar. Ya mudah-mudahan tahun depan sudah dibangun tuh. Ya mudah-mudahan kita berharap buat pemerintah untuk ya dibangunkan lah. Ya mudah-mudahan tahun depan pemerintah membangun rumah sakit pertama di daerah Wahau sehingga bisa mengcover Telen, Wahau, Kombeng. Ya kan 3 kecamatan itu. Atau bisa juga dari Batu Ampar masuk ke situ. Ya dekat. Karena seperti yang ceritakan tadi, banyak kawan-kawan saya itu dari Kombeng. Ya. Ada Pak Benyamin Lama, itu keluarga besar tuh, dari NTT. Kalau masuk rumah sakit pasti saya ditelepon tuh. Betul. Saya datangi beliau, banyak keluarganya, biasanya juga datang sini. Saya tanya, Pak Benyamin, saya bilang, sewa mobil berapa Pak dari sana? Wah ini 1,5 juta katanya Pak. Kan kasihan tuh. Habis hasil sawit mereka itu gara-gara hanya untuk itu. Padahal kalau pemerintah menyiapkan fasilitasnya di sana, ini bisa menjadi tabungan untuk pendidikan anak mereka. Untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dari uang yang tadi itu. Betul. Harusnya Om. Harusnya. Tadi saya bisa bilang tadi Om, saya sebelum ke sini saya ke rumah sakit dulu tadi. Jenguk orang tua dari sana sakit. Kan sedih juga kita. Bayangkan mereka harus sewa mobil. Seperti yang Om cerita tadi. Ya, kalau saya punya rezeki lebih ya saya bantu Om. Ya kan saya masih menjaga tuh jaringan-jaringan saya waktu saya masih di Demokrat dulu. Kemudian dengan Pak Isran itu jaringan dari kawan-kawan. Sambil minum Om ya? Minum. Kawan-kawan dari Nusa Tenggara Timur tuh. Masih saya tetap membina jaringan dengan mereka. Karena saya anggap kawan-kawan mendatang itu, ya kalau bukan semua pendatang yang saling mendukung, apalagi penduduk lokal juga mendukung, ya siapa lagi? Ya kan kasihan tuh. Makanya sengaja podcast ini saya buat dalam 3 hari ini, saya hadirkan caleg-caleg dari NTT.
dari Nusa Tenggara Timur, penduduk asli Kutai Timur. Malam ini Kahir, besok Alex Baju, lusanya dari PDI, si Prutus itu. Ya. Ini juga untuk menggugah masyarakat kita agar bisa melihat loh, ini loh yang bisa kalian dukung. Karena inilah yang nanti akan menjadi pengawal Anda ketika ada persoalan. Bukan hanya persoalan di kecamatan Anda, akan tetapi persoalan Anda ketika ada berhubungan dengan kabupaten. Itu banyak sekali terjadi, Fir. Orang-orang di kecamatan terpaksa merogoh uangnya, merogoh koceknya dalam-dalam tuh, karena tidak ada punya keluarga di sini. Ya. Itulah Om, saya bilang tadi Om, saya bertemu itu, air mata saya tanpa sadar menetes. Mendengarkan keluh kesah cerita mereka. Yang hati saya tergores rasanya Om. Karena saya ini bukan siapa-siapa Om. Ya, orang biasa saja, anak petani. Merantau di sini, kemudian bertemu dengan saudara-saudara kita. Melihat kondisi realita yang terjadi di tengah-tengah mereka kan punya rasa empati. Insya Allah Om, ya saya pastikan bahwa saya sudah berdiskusi, kemudian bukan hanya satu kalangan, karena saya dalam setiap apa yang saya lakukan Om, saya tidak pernah bicara tentang suku. Ya, bagi saya bahwa kita ini adalah milik semua orang. Kemudian yang kita perjuangkan bukan etnis tertentu, tapi yang kita perjuangkan adalah semua rakyat. Sehingga insya Allah ada sesuatu hal yang memang sudah kita diskusikan. Mudah-mudahan Tuhan kasih kesempatan, kemudian kasih jalan, kemudian saya diberikan amanah, insya Allah kita akan wujudkan itu. Dan ini tentu mengurangi apa yang menjadi beban keluarga-keluarga yang ada selama ini dari sana. Abang-abang saya yang dari Telen, dari Longoran, dari Longsegar, dari Muara Pantun, dari Jukayak. Insya Allah, mudah-mudahan Tuhan kasih jalan. Mudah-mudahan, karena orang-orang yang memiliki niat baik itu selalu saja mendapatkan hasil yang baik. Amin. Saya mengikuti perjalanan Haji Irwan itu sejak awal. Dan dia memiliki niat baik. Hasilnya apa yang kita lihat? Benar-benar berjuang sekeras-kerasnya itu. Bahkan beliau minta itu, kalau saya bisa di Komisi 5. Karena niatnya bagus, diberi komisi itu. Dan apa yang terjadi kita lihat di Kalimantan Timur. Progres pembangunan infrastruktur luar biasa. Dan saya pikir membuat orang ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Itu biasa. Dalam politik itu biasa dan normal. Dan pernah saya kecewa ada salah seorang yang mengatakan nanti Haji Irwan disuruh lagi maju jadi wakil bupati di Kabupaten Kutai Timur. Saya marah sama orang itu. Saya bukan Haji Irwan, itu bukan levelnya wakil bupati. Itu levelnya gubernur itu, saya bilang. Biasa. Dalam dinamika politik itu kan biasa. Iya, tapi kan kita harus mengukur orang juga. Jangan karena ada kepentingan pribadi kita dorong-dorong orang. Saya bilang saya orang pertama yang tidak mendukung Haji Irwan kalau dia kembali ke Kabupaten Kutai Timur mau jadi bupati. Kita fokus saja Om hari ini. Mudah-mudahan Kakanda Haji Irwan kembali terpilih jadi anggota DPR RI. Amin. Amin. Hari ini kami fokus ke sana. Sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol ngarul ngidul ini, tetapi mudah-mudahan obrolan kita ini didengar orang banyak, bahwa ada sosok caleg yang dimajukan oleh Partai Demokrat yang betul-betul memiliki niat baik dan memiliki keberpihakan untuk membangun daerah ini. Sebelum kita akhiri podcast ini, harapan Dinda kepada masyarakat Dapil 4. Pertama, saya tanpa mengurangi rasa hormat saya Om, buat seluruh masyarakat yang ada di Dapil 4. Terima kasih banyak atas ruang dan kesempatannya selama saya hadir di tengah-tengah mereka Om. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan di kesempatan yang baik ini, apa yang menjadi ikhtiar ini Tuhan kasih jalan, dan insya Allah di akhirnya nanti saya mampu berbuat dan berjuang sehormat-hormatnya, sekuat-kuatnya untuk menghadirkan keadilan dan keberpihakan
di tengah-tengah rakyat masyarakat Dapil 4. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati siapapun Ya. yang menonton podcast ini, saya mohon maaf. Gitu. Oke, Terima kasih baik. banyak. Sebelum kita atau saya akhiri podcast ini, seperti biasanya, saya selalu memberi pesan kepada penonton podcast saya ini, bahwa memilih seorang pemimpin itu tidak melihat berapa isi kantongnya, tetapi melihat isi kepalanya. Memilih seorang pemimpin, lihatlah rekam jejaknya, bukan melihat apa yang dijanjikannya besok. Dinda Kahir, walaupun belum menjadi anggota DPRD, dia telah banyak berbuat, khususnya di Dapil 4. Dia bisa mengkomunikasikan persoalan-persoalan masyarakat Kombeng, Wahau, dan Telen. Mengkomunikasikannya dengan anggota DPR RI Haji Irwan. Makanya banyak program-program yang digelontorkan oleh Haji Irwan masuk ke Kombeng, Telen, dan Wahau. Seperti misalnya perbaikan rumah atau rehab rumah. Kemudian infrastruktur pertanian, pembangunan air bersih, pembangunan jamban. Dan itu bisa hadir di sana karena ada perantaranya, yaitu Kahir dan teman-temannya di Partai Demokrat. Lihat rekam jejaknya, jangan lihat isi kantongnya. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.